Jadi imam baru Allahu Akbar, bersamaan dengan Allahu Akbar imam, makmum mengikuti langsung rukuk. Nyamain gerakannya imam nggak boleh, terlarang. Apalagi yang kedua adalah mendahului. Imam baru selesai inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbarnya pun belum. Ini makmum udah rukuk duluan. Ini dapat dari mana nih? Inden dari mana makmum yang model begini? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Larangan itu pasti ada konsekuensi secara hukumnya. Di berbagai macam riwayat nanti di hari kiamat Allah akan tukar. Kok mau ini? Konsekuensinya adalah Allah akan ganti pala model makmum yang mendahului atau paling tidak menyamai gerakan imam, diganti dengan pala hewan-hewan yang kita anggap di dunia ini menjijikan, menurut kita hina, rendah. La haula wala quwwata. Yang ketiga, bahkan saat imam sudah ajak ruku tapi dia belum mau ruku justru, sehingga imam sudah mengajak untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia baru pengen ruku. Tertinggal satu rukun ini yang menyebabkan batalnya dia punya nilai berjamaah bersama imam. Tiga kesalahan besar di setiap makmum saat dirinya mengambil resiko untuk berjamaah di belakang sholat imam. Makmum tugasnya cuma satu, ikut gerakan imam, namun setelahnya. Pertama, tadi saya katakan tiga kesalahan besar bagi seorang makmum saat mengikuti sholat berjamaah dengan imam. Yang pertama adalah menyamai gerakan imam. Imam takbiratul ihram tuh, alhamdulillah, keluar lagi kopi. Udah tengok dulu, udah selesai tengok, udah kembali lagi. Oh iya dong, dalam ilmu jiwa segala sesuatu yang bergerak itu merampas perhatian. Saya nggak pengen kalah daya tarik saya, pesona saya dengan cuma gahwazan jabil. Alhamdulillah, gahwazan jabil artinya kopi jahe, kopi jahe. Ayo, kalian dulu, ayo ngobrol. Iya, enggak sih, nggak rendahin itu, enggak sih, nggak ngerti apa-apa, enggak. Alhamdulillah, nyamain nggak boleh, Allahu Akbar, imam memulai komando takbirnya untuk ngajak makmum sekian banyak di belakangnya untuk bertakbiratul ihram. Imam bilang Allahu Akbar, baru setelah itu makmum ikut menuntut dengan takbiratul ihramnya imam. Karena prinsipnya di dalam hadis Rasul, ju'ilatil imam liyutamma bihi. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Dijadikannya imam itu adalah untuk diikuti. Itu yang pertama, diikuti, bukan dibarengin. Bahasa Nabi diikuti, bukan juga disamain gerakannya. Saat imam ajak ruku dengan kalimat takbir, komandonya adalah Allahu Akbar. Begitu sempurna rukunya itu imam, makmum baru yo kita semuanya ikut imam kita yang di depan, Allahu Akbar. Begitu imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dari puncak komando ini imam benar-benar tuntas dah hamidah dan sudah berdiri tegak sebagai isi dan juga kandungan i'tidal ini, berdiri tegak. Baru kita yang awalnya lagi rukuk, naik badan kita tegak lurus, ber'iktidal, kita punya tubuh. Rabbana walakal hamd. Jadi nggak boleh disamain aja tidak boleh, terlarang. Maka yang kedua adalah apalagi mendahului.
kemudian dia pilih itu ayat, dia pilih itu surah-surah yang menurutnya dia gacoan. Inna a'tayna qulhu, beres. Inna a'tayna qulhu, beres, selesai. Begitu selesai, inna syani'aka huwal abtar. Makmum juga pada hafal. Surah Inna a'tayna, surah Al-Kautsar cuma 3 ayat. Jadi setelah imam baca inna syani'aka huwal abtar, sudah dimulai gerakan makmum untuk apa? Menyamai kedudukan imam untuk menuju ruku. Jadi imam baru Allahu Akbar, bersamaan dengan Allahu Akbar imam, makmum ngikutin langsung ruku. Nyamain gerakannya imam, nggak boleh, terlarang. Apalagi yang kedua adalah mendahului. Imam baru selesai inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbar ini pun belum. Ini makmum udah ruku duluan. Ini dapat dari mana nih? Inden dari mana makmum yang model begini? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Larangan itu pasti ada konsekuensi secara hukumnya. Di berbagai macam riwayat nanti di hari kiamat Allah akan tukar. Kok mau ini? Konsekuensinya adalah Allah akan ganti kepala model makmum yang mendahului atau paling tidak menyamai gerakan imam, diganti dengan kepala hewan-hewan yang kita anggap di dunia ini menjijikan, menurut kita hina, rendah. La haula wala quwwata. Yang ketiga, bahkan saat imam sudah ajak ruku tapi dia belum mau ruku justru, sehingga imam sudah mengajak untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia baru pengen ruku. Tertinggal satu rukun, ini yang menyebabkan batalnya dia punya nilai berjamaah bersama imam. Ustaz, habis tadi yang dipilih itu adalah surah Inna a'tayna, sementara saat kita waladhalin kita sebut amin. Imam baca surah ayat-ayat yang pilihan. Surah pilihannya ternyata jatuhlah pilihan itu pada imam Inna a'tayna. Lalu kemudian kita ini punya suratul Fatihah yang tengah kita baca, ayatnya 7 berbanding dengan 3. Imam baca 3 ayat, kita baca cuma 7 ayat. Mana lebih banyak 3 dengan 7? 7. Imam sudah inna syani'aka huwal abtar, terus kemudian imam ngajakin Allahu Akbar, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ngajakin ruku, perintah Rasul farka, imam ruku, kita ikut ruku bersama imam. Ustaz, nasibnya ihdinas siratal mustaqim, nasibnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gimana? Tinggalkan. Lu Al-Fatihah itu rukun, bagaimana kok kita bisa meninggalkan beberapa ayat dari suratul Fatihah, artinya kekurang sempurnaan bacaan suratul Fatihah, kemudian kita tinggalkan dan kita ikut kepada imam? Begitu aturannya memang. Tinggalkan sisa daripada ayat yang belum terlafazkan dari suratul Fatihah. Kenapa demikian? Imam yang boleh nanggung, imam nanti yang nambelin. Ketimbang kita akhirnya melengkapi, ya udah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia dapat pahala syukur, sah sholatnya, tapi sama halnya dia kerjakan secara munfarid, artinya keluar dari berjamaah. Paham sampai sini, Bu? Alhamdulillah, ibu namanya punya kepedulian terhadap jemaah yang gerakannya makmum dalam hal ini ya, menyamai gerakan imam. Ini gara-gara korban-korban yang seperti ini, pelaku-pelaku yang seperti ini, akhirnya ibu dalam sholatnya juga perhatian kan, Bu? Nah, ini ibu pun juga jadi perhatikan. Sebenarnya kita korban dari apa? Kesalahan atau kekeliruan jamaah makmum yang lainnya itu, kita akhirnya juga ikut peduli. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi pertanyaan yang ibu saya jawab, nanti untuk yang semua ya begitu ya, begitu ya.